Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan kita sedang membahas tema aku bukan boneka. Boneka, Ih Masya Allah. kayak lagu Yang lagi viral itu. sekarang, lagi happening. Nih Ustadz, aku sebagai sebagai boneka lagi. Aku sebagai jamaah yang mau minta pertanggungjawaban Ustadz Ya. atas jawaban Ustadz. Kalau tadi katanya orang tua itu tidak boleh mengatur rumah tangga anaknya, tapi ada alasannya. Ah itu aku mau nanya tuh, apa alasannya Ustadz Maulana? Nah saya izin berdiri ya Ustaz Sam. Silakan, Baik Ustadz. bismillahirrahmanirrahim supaya lebih dekat dengan jamaah. Saya sampaikan mohon maaf kalau berbicara tentang mertua ikut campur sebaiknya jangan. Kenapa? Karena satu hal kita sudah serahkan anak kita kalau kita adalah mertua dari sosok suami. Kita sudah menyerahkan anak kita dengan pada saat ijab kabul itu. Begitu pula sosok orang tua dari pihak laki-laki harusnya juga sudah ridho izin supaya anaknya bisa mandiri. Karena ini rumah tangga ini tidak enak kalau dia teratur. Mereka akan ribut sendiri karena mereka punya dunia sendiri. Mohon maaf mereka punya rumah tangga. Tapi dalam hal ini gimana nih kita sebagai anak jikalau mertua ikut campur dengan kita. Yang terbaik adalah usahakan satukan suara dengan pasangan. Kenapa kadang-kala orang tua datang ikut campur? Karena disebabkan kita kayaknya tidak bersatu. Nah, jadi orang tua kayaknya mau memberikan pengalamannya kepada kita. Sehingga mohon maaf kesannya mertua ataupun orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Kalau orang tua melihat anaknya sudah bagus, tidak akan mungkin ikut campur. Dia kan sudah melepas itu. Cuma karena bahkan maaf ya, yang jadi masalah karena kalau memang kita lagi berada di pondok mertua indah. Oh, Nah ini iya, yang iya. bahaya. Pondok mertua indah. Kalau memang kita masih dalam ranah di bawah naungan rumah mertua, otomatis yang namanya mertua pasti ikut campur. Sekali lagi, pasti ikut campur. Mau tidak mau karena berada dalam kawasan daerah kekuasaannya. Kalau memang mau tidak ikut campur, sebaiknya maaf tanpa mengusir, hanya tahu diri aja. Hanya tahu diri aja. Makanya kita harus mandiri supaya tidak diikut campurkan oleh mertua. Satukan suara. Kemudian dekatkan diri kita kepada orang tua maupun mertua. Kenapa terjadi yang namanya maaf, kesannya pengaturan dan sebagainya? Karena kita menganggap mertua adalah saingan. Harusnya jadikan mertua ataupun orang tua ini bahagian dari hidup kita, mendukung kita lewat doa dan ridhonya. Itu yang kita harapkan karena ridho Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Makanya kelihatan bahkan maaf orang tua kita itu manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Saya rasa kalaupun ada kesalahan ataupun kehilafannya karena menganggap dirinya lebih paham, lebih berpengalaman, lebih mapan daripada anaknya, lebih tahu persoalan dunia, permasalahan dunia ini. Iya jelas. Cuma dalam hal ini jadikanlah mereka sebagai panutan, masukannya. Mereka pasti merasa dihargai. Jadi mereka itu ridho terhadap diri kita. Dan yang ketiga, maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan, kendalikan emosi kita di hadapan orang tua. Nih buat anak-anak dimanapun berada yang berumah tangga yang luar biasa. Karena rumah tangga tidak akan ada habis-habisnya permasalahan di dalam rumah tangga itu. Maka kita sebenarnya yang harus mengendalikan emosi kita menghadapi orang tua. Mereka ini adalah orang tua kita. Tolonglah rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah suaramu, rendahkanlah egomu. Mungkin di luar kamu dipanggil bos, tapi kalau di rumah menjadi anak kalau ketemu orang tua. Sebenarnya tadi Ustadz menarik banget, tadi Ustadz bilang dekatkan diri sama orang tua, Iya. kendalikan emosi. Apakah itu cara menyikapi kita terhadap orang tua kalau ada orang tua yang benar-benar seperti itu? Tidak menutup kemungkinan semua orang tua kesannya mau masuk dalam dunia anaknya. Mau tidak mau karena manusiawi. Ya. Karena sosok orang tua itu menganggap anaknya sebesar apapun anaknya, sesukses apapun anaknya, kamu tetap anak. Iya, memang sudah Kamu sepantasnya harus nurut sama orang tua iya. ya. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih. Jazakallah khair, Masya Allah. Ini jadi pelajaran juga kalau misalnya ada orang tua yang seperti itu, kata Ustadz Maulana, kita harus dekatin diri dulu sama orang tua kita. Kita tahan dulu emosi kita, Masya Allah. Semoga kita semua menjadi lebih baik lagi, rumah tangganya langgang semuanya, amin, Masya Allah. Nih jamaah, ada pertanyaan lagi yang, aduh aku sendiri mikir kok ada pertanyaan seperti ini ya.
Jadi ada beberapa orang muslim tuh masih nganggap gini loh, aturan Allah itu ribet. Apa-apa tuh nggak boleh, apa-apa itu mah harus ada adabnya. Nah ini gimana nih?